pantulan itu. Gawat nih. Nadine udah mulai curiga. Sepertinya aku harus membuat dia tambah marah. Biar dia nggak nanya-nanya lagi soal pantulan wajah itu. Itu kan wajah Fahrul. Aduh, ini gimana sih? Basah kaki aku. Kamu selalu aja ngomongin Fahrul. Kamu tahu kan aku tuh gak suka sama dia. Kok malah ngomel sih? Aneh bener ini orang. Kadang temenan, kadang musuhan. Jadi anak kok labil banget. Ngeselin banget sih kamu. Lihat nih, kaki aku jadi basah gara-gara kamu. Alah, kotor dikit aja. Berlebihan banget sih. Sini, aku bersihin. Gak bisa. Udah, sini aku bersihin. Udah. Nadine ada di pelukan aku. Tapi sayang, raga yang memeluknya itu bukan raga aku. Yang ada di depan aku ini kan Diu. Tapi kenapa jantungku jadi berdegup kencang ya? Perasaan ini, aku jadi deg-degan. Padahal ini kan bukan Fahrul. Maafin aku ya. Rani takut. Gak apa-apa sayang, nanti juga sebentar lagi akan normal lagi kok ya. Oh tumben ya, lampunya mati-mati begini. Pasti ada yang rusak. Papa periksa dulu ya. Tumben ya, malam-malam begini ada yang bertamu. Papa lihat dulu ya. Papa. Gak usah dilihat deh Pak. Kalau yang datang itu ternyata orang jahat gimana? Mama nggak boleh curigaan gitu. Siapa tahu itu orang yang butuh pertolongan kita. Mendingan Mama pergi ke kamar bawa anak-anak. Papa mau lihat dulu ya. Iya Pak. Yuk sayang, yuk kita ke kamar yuk. Orangnya mana ini? Kok nggak ada? Apa jangan-jangan sudah pulang ya? Tunggu sebentar. Anda siapa? Aku Ki Jawir. Aku datang ke sini karena sebuah permintaan. Permintaan apa? Saya ingin kamu memindahkan makam ayah kamu di hutan keramat. Karena saya sudah siapkan di sana. Maksud Anda sebenarnya apa? Ayah saya sudah saya makamkan dengan layak. Kenapa saya harus memindahkan ke hutan keramat? Ini sudah ketentuannya. Setiap muridku yang meninggal, dia harus dimakamkan di hutan keramat. Maksudnya apa? Ayah saya berguru sama Anda. Berguru apa? Ayah kamu adalah salah satu muridku yang minta pesugihan kekayaan. Dan sekarang kamu lihat, kamu sudah menikmati hasil kekayaannya. Ayah saya itu tidak mungkin melakukan pesugihan. Beliau itu orang sangat dihormati di desa ini. Buktinya, semasa hidupnya dia 2 kali terpilih menjadi kepala desa. Tidak mungkin ayah saya melakukan hal senista itu. Kamu tidak tahu ayah kamu yang sebenarnya. Ayah kamu tidak semulia yang kamu pikirkan. Sudahlah, daripada Anda ngomong ayah saya yang tidak, lebih baik Anda pergi dari sini. Cepat pergi! Papa kenapa marah-marah Pak? Ini mah, orang ini bicara yang enggak tentang ayah saya. Papa pikir dia hanya orang gila yang cari sensasi, mah. Tapi Pak, kenapa dia kesini bawa serigala Pak? Kamu adalah anak Somat satu-satunya. Jika kamu tidak melaksanakan perintah ini sampai 7 hari ke depan, maka kutukan atas ayah kamu akan jatuh kepada 7 turunan Somat. Kalian akan menjadi serigala. Itu artinya kamu dan anak-anak kamu dan keturunan-keturunan kalian yang berikutnya yang akan merasakannya. Mari kita masuk.
kenapa, Ma? Dari tadi mondar-mandir terus. Gak bisa tidur. Papa, Mama tuh jadi mikirin kata-kata yang kau bilang namanya Ki Jawir itu. Apa bener yang dia bilang, Pak? Papa juga nggak tahu, Ma. Papa nggak percaya kalau ayahku melakukan hal seperti itu. Beliau itu orang yang sangat dihormati. Mana mungkin beliau melakukan pesugihan, Ma? Tapi Pak, yang dia bilang itu kalau Papa dan anak-anak yang akan menerima kutukan itu jadi menakutkan buat Mama, Pak. Mama takut. Ada apa ini? Apa lampunya mau mati lagi? Aku harus tutup jendelanya. Kakek, bukannya kakek udah meninggal? Mama, Papa, Rani takut. Itu suara Rani, Pak. Kenapa dia minta tolong, Pak? Papa juga nggak tahu. Ayo kita periksa. Jangan ganggu aku. Tolong, jangan ganggu aku. Jangan ganggu aku. Kamu kenapa, Rani? Rani, kamu kenapa? Kamu kenapa, sayang? Ini ada Mama, tenang. Ini ada Mama. Kamu kenapa, Nak? Kenapa kamu teriak seperti itu? Sebenarnya apa yang terjadi di sini? Kenapa kamu ketakutan, Nak? Tadi ada kakek Somat di situ. Kakek Somat. Kakek Somat. Rani, kakek Somat kan udah meninggal. Iya, Ma, aku tahu. Tapi tadi itu benar-benar kakek Somat. Tapi kemudian Kemudian kenapa, Nak? kepala kakek berubah. Berubah gimana maksudnya, Rani? Kepala kakek berubah jadi serigala. Serigala. Wah, bagaimana kalau yang dikatakan Ki Jawir itu benar, Pak? Dan Papa nggak melakukan apa yang Ki Jawir suruh, keluarga kita yang akan jadi korbannya, Papa. Aku nggak mau, Pak, keluarga kita jadi korbannya, Pak. Aku nggak mau. Tenang, Ma. Mama tenang ya. Biarkan Papa yang pikiran hal ini ya. Ma, kamu kenapa, Ma? Sakit? Mama nggak bisa berhenti mikirin apa yang Ki Jawir katakan. Mama ingin semua misteri ini cepat terbuka. Mama nggak mau anak-anak Mama merasakan apa yang Ki Jawir katakan itu. Ma, udah deh, Ma. Jangan pikirkan hal itu terus. Itu malah nanti membuat Mama jadi sakit. Kok Papa bisa bilang seperti itu sih, Pak? Papa lihat sendiri kan gimana Rani tadi malam? Rani mungkin hanya cuma sekedar mimpi buruk, Ma. Papa bilang mimpi buruk. Rani nggak pernah kayak gitu pas selama ini. Dan yang dia lihat itu ayah kamu berkepala serigala, sama persis yang Ki Jawir itu katakan. Berarti ayah kamu itu ikut pesugihan untuk mendapatkan kekayaan ini. Cukup, Ma! Cukup! Sayang, kamu udah siap ke sekolah, Nak? Ya udah, kamu sarapan dulu biar kuat di sekolahnya, oke? Kak Reza mana? Kok nggak keluar kamar? Tadi sih Kak Rizal sempat bilang ke aku, katanya dia nggak mau sekolah untuk hari ini. Soalnya dia malu. Malu kenapa, Rani? Ya udah, kamu sarapan dulu. Papa, kita lihat ke kamarnya yuk. Ayo, sarapannya, Nak. Mama kamar dulu ya. Kenapa bisa kayak gini? Kenapa bisa kayak gini? Rizal, ada apa, Nak?
Kata Rani, kamu nggak mau sekolah. Kamu kenapa, Nak? Bilang sama Mama. Atau jangan-jangan kamu dibully di sekolahan ya? Bukan itu. Lalu apa Riza? Kalau kamu tidak bilang, mana Papa sama Mama bisa tahu, Nak? Rizal, kenapa dengan mulut kamu, Nak? Kenapa kamu tutup seperti itu? Kamu terluka, Nak? Bukan, Ma, bukan. Tapi apa? Astagfirullahaladzim. Mami sakit seperti jangan-jangan Papa masih belum percaya juga, Pak. Kutukan itu sudah mulai menimpa anak-anak kita. Aku nggak mau anak-anak aku menerima kutukan ini yang dia nggak tahu apa-apa. Tenang, Ma. Kalian tenang dulu. Papa janji, Papa akan melakukan apapun juga untuk menyelamatkan anak-anak kita, Ma. Ya, Mama tenang. Papa pergi dulu. Alhamdulillah, rezeki istri soleha. Dapat jatah, dapat dibeliin tas bagus bermerek dari laki ayah yang dapat lebihan rezeki. Keren banget. Ada lope-lopenya, ada gini-giniannya juga. Ya Allah, udah kayak princess deh. Ada empok-empok. Perhatiin dia tadi ya. Pengen tos kayak gini? Hah? Cakep kan? Iya, ayah mau minta beli nama laki ayah yang kayak empok, biar gak kalah sama empok. Ya udah sono, buruan minta sama laki ye ya. Yuk, cepet. Belinya di mall ya. Ye. Keren banget kan? Keliling kampung dulu aja. Lepasin aku gue dong. Ini isinya kagak ada apa-apanya. Ya, bukan orang kaya. Masya Allah. Siapa lu? Balikin tasnya. Apa? Lu bilang balikin? Hah? Kalau gua nggak mau, kenapa? Udah minggir dah lu. Kejar. Kejar. Tas gue. Sini tas gue. Aduh. Berapa banyak? Tasnya. Tas gue, makasih ya. Lain kali hati-hatinya. Iya. Untung kagak lecet, dikit doang sih. Alhamdulillah. Makasih banyak ya. Lu udah nyelamatin nih tasnya Nya. Dulu kan lu kagak begini, kagak baik. Lu tuh sombong, songong, belagu dah pokoknya amit-amit dah. Kok sekarang lu baik? Kenapa begitu ya? Itu karena bukan akunya. Aku Fahrul yang ada di tubuh dia. Alhamdulillah, ini tasnya kagak gompel-gompel. Aduh. Tas barunya? Iya, tas baru dari laki ayah yang baik dan sayang. Terus sama ganteng se-RT. Ya udah kalau gitunya, biar aku anterin pulang yuk. Kagak apa-apa. Bisa Beneran? kok. Bisa. Kayaknya lain kali hati-hatinya. Iya. Ya, bisa nggak? Kuat nggak jalannya? Sakit. Gimana ya? Aduh. Coba Yaudah. kaki deh. Bisa nggak? Aduh. Ya udah, biar aku gendong deh. Iya. Aduh. Sini ya. Makasih. Aduh, makasih. Aduh,
Aduh, pelan-pelan nih sakit. Kaki pada sengklek. Ya, pakai. Aduh, perih banget lu kate lu. Coba aja aku tuh punya nyak kayak gini. Pasti seru banget nih. Bisa aja lu ah. Muji-muji gue. Saya terbang nih gue, saat tingkah gue. Aduh, perih banget ya. Coba zaman dulu ada laki-laki model beginian. Jadi pilihan buat gue gebet. Tapi sayangnya keluaran zaman dulu cuma tipe-tipe kayak Bang Sabar nih. Onderdilnya belum disempurnain, ame dipermulus. Nasib ya udah deh, kagak apa-apa dah. Kok ada dia? Jangan-jangan Nya lihat pantulan di cermin lagi. Dan yang dia lihat adalah bayangan Fahrul. Ya. Gak apa-apa. Saya ingklek. Sekarang nggak ada ya? Aduh, Nya bisa sendiri kok ya. Kagak apa-apa kok. Nggak apa-apa, Nyak. Iya, Ntar iya. jatuh lagi. Enggak. Ngapain kamu kesini? Kamu abis jahatinnya Aye ya? Nadine. Apa-apaan? Aku nggak jahatin Nyak kamu, Nadine. Kalau nggak nyakitin Nya Aye, itu buktinya sesampainya luka-luka. Berarti kan kamu memang jahatin, pakai ngeles aja. Tadi tuh ya, Nya lagi jalan-jalan ya. Terus ada jamret, mau ngejamret tasnya nih yang baru, yang dari babel lu. Nya tarik, sampai Nya tuh jatuh. Udah gitu, ada dia datang nolongin Nya. Terus tasnya selamat, Nya juga selamat. Datang ngomel-ngomel langsung mukul. Makanya dengerin dulu pokok permasalahannya. Ya, aku minta maaf ya. Nah gitu dong, kalau salah minta maaf kagak boleh gitu, mana ganteng, dia udah bahaya banyak nolongin ya. Terima kasih ya, kamu udah nolonginnya aku. Nggak apa-apa. Jadi begitulah Ki, teman saya ini diganggu oleh Ki Jawir. Menurut Aki, apa yang harus kami lakukan untuk menghilangkan gangguan itu, Ki? Saya ingin menghalau kekuatan gelapnya tanpa saya harus membuka aib ayah saya sendiri. Nanti malam, kita akan ke hutan Keramat. Aku akan membinasakan Ki Jawir. Kalian jangan takut. Kalian bersamaku. Saya yang ngeri, Ki. Kalau serigala-serigala itu datang menyerang. Udah Man, tenang aja. Serahin semua sama Ki Kanji. Jawir! Jangan sembunyi kau! Tunjukkan dirimu! Lawan aku! Kau pikir dengan lolongan peliharaanmu itu aku takut melawanmu? Tunjukkan dirimu Jawir. Jangan jadi penakut. Hadapi aku. Dasar pengecut. Gimana kau? Kamu datang mencariku. Aku datang ke sini untuk memberikan pelajaran padamu.
Bri, kita bakalan selamat kan? Ki Kanji pasti bisa mengalahkan Ki Jawir. Tenang, Man. Arman, kamu tidak mau melakukan perintah aku, malah membawa dukun bodoh ini di tempat kekuasaanku. Kau katakan apa? Kau katakan aku dukun bodoh? Ayo, kita jajal kemampuan. Ya! Man, gimana kalau kita pulang aja, Man? Gua takut sini, Man. Gak benar. Aku harus melihat sendiri. Apakah Ki Kanji bisa mengalahkan Ki Jawir? Tapi, Man, kalau kita di sini kita bisa mati sia-sia, Man. Ini menyangkut hidupku dan juga hidup anak-anakku. Aku nggak mau pergi. Aku bisa memusnahkan kau, Ki Jawir. Ki, apa Ki Jawir sudah mati? Kamu lihat sendiri, Kak. Ki Jawir sudah mati. Wah, serem amat, Jun. Itu. Walah, kalau di sini ada serigala kepriben, Jul. Ngaco aja lu. Di Indonesia tuh kagak ada yang namanya serigala. Yang ada Sri Kandi cantik. Walaupun ada tuh jauh di luar negeri. Walah, jadi orang usah takut ya, Jul ya? Nggak usah takut. Tapi itu ada suara lolongan serigala, Jul. Gimana sih? Kita kan lagi nonton film serigala. Biasa aja tuh suaranya bisa jadi tuh dari HP. Mau? Tapi itu ada lolongan serigala, Jun. Itu bener. Tapi sumber suaranya di mana? Walah, itu yang lihat kata gue. Itu serigala jadi-jadian tuh. Oh, jadi-jadian ya? Berarti itu serigala jadi-jadian tuh. Kamu serigala ya? Di mana ini? Ini seperti goa. Tapi ini goa tempat siapa? Nadine, tolong aku, Nadine. Aku mohon sama kamu, tolong aku. Aku gak bisa mengenali apapun yang ada di sini. Aku mohon sama kamu, tolong aku, Nadine. Farul?
Itu seperti suara Fahrul. Fahrul! Fahrul, di mana kamu? Nadine, tolong aku dong. Fahrul! 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 Bangun, Fahrul! 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 Kenapa aku mimpi Fahrul ya? Apa yang sebenarnya terjadi sama kamu, Fahrul? Ma, Pak, gimana Pak? kita sekarang tidak perlu khawatir lagi, Ma. Ki Jawir sudah dikalahkan dan dibunuh sama Ki Kansi. Jadi dia tidak bisa mengganggu kita lagi. Syukurlah kalau begitu ya. Suara ketukan itu, Pak. Suara ketukan itu seperti waktu Ki Jawir datang ke rumah kita, Pak. Aku takut. Itu pasti bukan Ki Jawir. Kan Papa tadi udah bilang kalau Ki Jawir sudah dibunuh sama Ki Kansi. Palingan juga itu si Sobri mah, teman Papa. Dia bilang tadi mau ke sini. Papa lihat dulu ya. Kamu sini aja ya, tenang ya. Ki Jawir? Ki Jawir telah membunuh Ki Kansi. Bukannya kalian duluan yang ingin membunuhku. Tolong, Ki. Tolong. Jangan ganggu keluarga saya. Saya dan keluarga saya hanya ingin hidup tenang. Kalau Ki Jawir ingin harta, ingin uang, berapapun akan saya kasih. Aku gak butuh uangmu. Aku hanya ingin kamu memindahkan makam ayah kamu di hutan keramat. Hanya itu. Ada apa, Ma? Rani, Pak. Rani. Rani kenapa, Ma? Rani. Rani. Apa aku mohon, Pak? Aku mau kabulkan semua keinginan Ki Jawir. Pindahkan makam ayah kamu ke hutan keramat. Aku mohon, aku nggak mau kita terus kayak gini. Aku mau. Ini sudah mulai hari ke-7. Aku mohon dengan sangat. Baik, Ma. Aku akan penuhi permintaan Ki Jawir. Akan aku pindahkan makam ayah. Kamu di sini ya. Kamu jaga anak kita. Pak, maafkan saya. Tapi saya harus melakukan. Pak Ustadz, ada yang bongkar kuburan, Pak Ustadz. Iya, Pak Ustadz. Ayo, kita ketahuan warga. Loh, Arman, kamu yang membongkar makam ayahmu sendiri. Kenapa kamu lakukan itu? Saya hanya akan memindahkan makam ayah saya. Memindahkan makam. Alasannya apa? Seharusnya kamu itu bermusyawarah dulu dengan warga dan tokoh masyarakat. Biar gimana pun juga, Pak Somad ini adalah panutan di kampung kita. Emangnya ada apa nih ente sampai malam-malam mau pindahin makam ayah ente? Astagfirullahaladzim.
Aku nggak mungkin membongkar aib Bapak di depan warga ini. Sudah, saya minta maaf. Saya tidak jadi mindahin makam ayah saya. Ayo, Bre. Yuk, pada pulang aja. Ayo, Pak Ustadz. Pak Ustadz. Si papa kemana sih jam segini kok belum pulang juga ya? Kenapa ini? Kenapa istrinya pagi? Aduh. Ada apa ini? Apa yang terjadi? Apa ini? Nina, Ma, bangun Ma, bangun Ma, bangun Ma, bangun. Bangun Ma, bangun Ma. Tenang. Ini aku, Papa. Tenang. Papa, aku takut, Pak. Aku takut tadi arwah Bapak datang, Pak. Aku takut. Dia melolong kencang sekali, Pak. Dia melolong kencang, Pak. Aku takut. Aku takut. Papa, kenapa? Papa masih aja seperti itu. Kamu udah pindahkan kan makamnya? Kamu udah pindahkan kan, Mas? Belum, Ma. Papa belum berhasil. Tadi Papa ketahuan sama warga, jadi terpaksa Papa hentikan. Aku nggak mungkin membongkar aib ayah aku di depan para warga, Ma. Terus gimana dong? Kita pasti akan terus-terusan digangguin sama arwah Bapak. Aku nggak sanggup, Pak, kalau harus terus-terusan digangguin, Pak. Aku takut. Papa akan cari waktu. Papa pasti akan pindahkan makam ayah Papa. Tapi Papa harus ingat, batas 7 hari itu, Papa nggak boleh lewat, Pak. Papa nggak boleh lewat batas itu, Pak. Aku mohon. Aku takut. Nya, Nadine pergi ke kios dulu ya, Nya. Oh, iya. Assalamualaikum. Salam. Nadine. Bentar, tunggu. Nih, bawa nih rantang ya. Ini buat Nadine-nya. Nah, bukan buat lu, tapi buat si Dio, ya. Nih rantang, buat ucapan terima kasihnya buat si Dio. Soalnya dia kan udah nolongin Nya, ya. Dan bawa ini. Tapi Pan, Nadine kagak tahu alamatnya, Nya. Terus mau diantar ke mana? Tenang aja, alamatnya udah ada nih. Nih, di dalam sini semuanya, ya. Udah anterin ya. Hati-hati. Nadine pamit, Nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Nadine? Ada apa Nadine kok? Tiba-tiba ke rumah? Aku kesini karena aku dipaksa sama nyak aku. Aku suruh antar makanan. Ini nyak aku yang masak. Ini semua ungkapan terima kasih aku. Terima kasihnya aku buat kamu. Wah, ini masakannya pasti enak banget ini. Kamu cobain aja sendiri. Ini kesempatan aku dan aku bisa kasih tahu Nadine agar dia bisa menemukan tubuh aku. Ya udah, aku pergi dulu ya. Nadine, tunggu. Ada yang mau ngomongin sama kamu Nadine. Apa?
Nadine. Kamu keselak. Kalau kamu merasa keselak, kamu minum aja. Aku nggak bisa mengatakan langsung ke Nadine. Kalau kamu merasa keselak, kamu minum aja. Aku nggak bisa mengatakan langsung ke Nadine. Ingat Fahri, kamu tidak boleh memberitahukannya secara langsung. Kamu cuma boleh memberi petunjuk. Biarkan dia yang menemukannya. Kalau kamu nekat memberitahukannya secara langsung, kamu akan tahu akibatnya. Aku nggak bisa mengatakan langsung ke Nadine. Nadine, ini makanan ini pasti banyak banget. Aku nggak mungkin habis sendirian. Temenin aku makan yuk. Tapi aku harus berangkat ke kios. Udah nggak apa-apa, sebentar aja. Nanti habis makan baru ke kios. Ya udah, boleh. Ayo. Kamu mesti cobain ya. Ini semua masakannya aku. Wah, pasti kalau tinggal di rumahnya kamu, aku bisa sehat terus bisa cepet gemuk. Tapi kan kamu belum cobain. Kamu cobain dulu. Kelihatannya memang enak. Tapi kan rasanya kamu masih belum tahu. Udah kelihatan dari bentuknya. Mau cobain ya? Tuh, omnya enggak? Ayo dong sekalian. Aku mau lihat ke kamu dulu. Enak apa enggak? Nyak, aku bikin buat ke kamu. Cobain ya, bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Sekarang kamu mau coba, ayo. Iya, tetapi aku mau ke belakang ya. Maksudnya toilet di mana? Kamu lurus aja, habis lurus belok ke kiri ya. Iya udah, bentar. Kok ada gua di rumah ini? Kenapa gua ini seperti mimpiku ya? Aku yakin gua yang di mimpiku tuh seperti ini. Tapi kenapa gua ini ada di sini? Gak salah lagi, ini gua yang ada di mimpiku. Tapi kenapa gua di rumah ini muncul di mimpiku? Pasti ada sesuatu. Kok Nadine lama banget ya? Apa jangan-jangan toiletnya gak ketemu ya? Nadine, apa kamu dapat firasat? Hai dong Nadine, kamu masuk dan temukan tubuh aku di sana. Dan aku mohon sama kamu tolong selamatkan aku Nadine. Aku sekarang sudah makin yakin kalau Nadine adalah cinta sejati aku. Karena kalau bukan, mana mungkin dia bisa mendapatkan firasat. Ini kan, jadi bingung. Aku harusnya nggak boleh sembarangan masuk. Aku belum pernah melihat gua ini. Tapi kenapa ya bisa hadir dan jelas di mimpiku? Dia ada di sini. Ngapain kamu ke sini? Aku mau ke toilet. Di sini tidak ada toilet. Jangan sembarangan kamu. Kamu menyusup ke rumah ini. Apa kamu mau? Enggak, Bu. Aku bukan mau nyusup atau mau ngapain. Aku gak usah banyak alasan. Kamu mau maling di rumah ini kan? Aku memang mau ke toilet, Bu. Aku bukan maling. Maling mana mau ngaku? Pasti kamu mau curi sesuatu di sini kan? Dasar penyusup. Keluar kamu. Keluar. Dio, tolong aku. Dio. Awas kamu ya.
Berani-berani menyusup ke dalam rumah ini, lihat akibatnya. Mama, udah mah, jangan kasar gitu sama Nadine mah. Dia pantas dikasarin. Dia mau menyusup ke dalam rumah kita, Dio. Cewek kampung ini pasti mau maling. Ma, Nadine itu mau ngasih makanan buat aku, Ma. Tadi aku ajak dia makan di dalam. Abis itu Nadine permisi mau ke toilet, Ma. Ngapain dia ngasih makanan buat kamu? Kamu mau diracun? Enggak, Ma. Bukan Nadine yang mau ngasih makanan, tapi ibunya Nadine yang ngasih makanan buat aku, Ma. Aku tuh nolongin ibunya Nadine, ya. Mungkin ucapan terima kasih, Ma. Kok nuduh Nadine pakai dibilang maling segala, Ma? Kan kasihan, Ma. Si Dio kenapa jadi belain dia sih? Tapi dia nggak boleh ada di sini. Kenapa Dio berani bela aku di depan mamanya ya? Dia kayak bukan Dio yang biasanya. Terserah kamu saja, Dio. Tapi yang jelas, Mama nggak suka kamu deket-deket sama dia. Pergi kamu. Pergi. Pak Rizal, Pak. Yuk kita lihat. Kamu kenapa, Nak? Rizal. Rizal kenapa? Rani. Rani. Rani, Pak. Pak Rani, Pak. Rani, Rani, kamu kenapa? Kamu kenapa? Ma, aku kenapa? Kenapa kaki aku bisa jadi kayak gini? Aku kenapa? Kemarin kupingku, sekarang kakiku. Aku nggak mau jadi kayak begini. Pak, Papa lihat kan, Pak, anak kita, Pak. Papa harus berbuat sesuatu, Pak. Aku mau. Papa akan memindahkan makam Bapak hari ini juga. Tapi gimana, Pak? Ya, gimana kalau semuanya udah terlambat, Pak? Ini sudah hari ke-8. Gimana kalau Papa gagal, Pak? Aku nggak mau anak-anakku jadi korban. Aku nggak mau. Ini sudah melampaui batas yang Ki Jawi tentukan, Pak. Aku takut. Papa yakin pasti akan ada cara. Dan sabarin, sabarin. Ayo cepat sedikit. Jangan sampai warga ada datang. Kali ini kita harus berhasil. Udah semua, Mas. Udah semua. Ya. Man, udah bersih, Man. Terus tutup. Ini liang gimana, Mas? Tutup lagi seperti semula. Jangan sampai ada orang tahu. Ayo. Bang, pada main kerok-kerokan pinggang gua pegel. Angin, Be. Cariin kemana-mana kagak ada. Iya, Cang. Mari lu. Kasian nih Parto masuk angin. Gantian lah. Iya, Be. Ntar dulu, Cang. Merah nggak, Be? Agak. Lu kalau ngeliat di kalender lu tau nggak tato yang dibalik? Wah, keren. Bener cakep. Kan. Apa sih nama lu? Lu pasti bahaya besok. Tapi kalau lu tidurnya begini lu balik hati-hati. Kalau nggak ketusuk duri lu. Cakep udah, alhamdulillah jago lu. Si Acul emang bakalnya. Cium tangan dong. Makasih dong sama gua. Tambahin sampai mantep. Sekarang gua gilirannya. Bakat banget kamu, Cun. Acul yang ngerokin lagi, Cang. Iya, ngajaknya gua gijik. Iya. Sama ini, Cang. Boleh kalau berani sama gua. Kalau RT ini. Ayo buruan. Iya, Cang. Iya, jangan macam-macam sama gua. Jangan Buka RT bukan ini. bajunya, buka. Udah lagi buruk. Udah mata aku udah galak banget sih boncer. Buka. Iya, dulu. Ini juga. Tahu. Bini gua udah tidur. Diem ah. Lu jangan macam-macam sama gua lu, Col. Mantep, Be. Cang, yang penting sembuh, Cang. Ditanggung cepet seger, Be. Tolong saya.
Somad. Iya. Be. Buruan lu pijat tuh. Be, lu nyolak gua gede kepalanya lu. Bang Somad kan sudah mama. Cang, itu bukannya Bang Somad, Cang. Sama yang mau masuk itu ngapa sih? Cang. Apa lu berisik lu? Lu ngapain sih keluar Mat? Malam-malam begini lu mau ngikutan kerokan apa? Sehat lu ya? Tolong saya. Somad ya? Lu kan kalau nggak salah tadi dia gocek saja yang jadi setan. Itu ya Mat. Tolong saya. Ngapain kemari Mat? Ya Allah ya Rabbi. Ya Rasul Mat. Ya Mat. Jelek banget lu. Siapa kamu? Ngapain kamu ke sini? Pak Somad? Ngapain Pak Somad di mari? Bukannya Pak Somad udah meninggal. Terus kenapa ame kepala Pak Somad? Pak Somad kenapa nangis, Pak? Ada apa? Nadine, tolong anak saya Arman dan keluarganya. Emangnya kenapa, Pak? Ini karena kesalahan saya memakai pesugihan serigala. Astagfirullahaladzim. Saya tidak tahu akan akibatnya. Anak cucu saya yang menjadi korban. Tolong Nadine, saya tidak mau anak dan cucu saya jadi korban. Insya Allah ayat tolongin Pak Somad, iya Pak. Tapi bagaimana cara ayat nolongin Pak Somad? Kamu harus ke hutan keramat Nadine. Bantu anak saya. Tolong selamatkan Arman dan keluarganya. Karena hanya kamu yang bisa menolongnya. Aku sudah memindahkan makam ayah. Semoga setelah ini Rani dan Rizal akan kembali seperti semula. Dan keluargaku tidak diganggu lagi. Udah, kita pergi yuk. Yuk. Man, apaan itu Man? Aku juga nggak tahu deh. Aku sudah menuruti kemauanmu. Makam ayahku sudah aku pindahkan ke sini. Sekarang, kembalikan anak-anakku seperti semula. Seenaknya saja kamu bicara. Kamu sudah terlambat. Kutukan itu sudah berjalan kepada turunannya. Tidak. Pasti ada cara untuk menghentikannya. Pasti ada cara. Tidak ada cara untuk menghentikannya. Kecuali apa? Kecuali kamu menjadi muridku. Tidak. Aku tidak mau. Aku tidak sudi. Astagfirullahaladzim. Turunkan aku. Aku sudah menuruti kemauanmu. Aku cuma minta, jangan ganggu keluargaku. Sudah terlambat. Caranya cuma itu. Aku tidak sudi menjadi sesat. Kurang ajar. Rasakan ini. Siapa kamu? Kenapa kamu mengganggu aku? Aku tahu siapa kamu, Ki Jawir. Melalui persyaratan pesugihan dengan memberikan kutukan pada keturunan Pak Somad, aku tahu itu. Sekarang aku minta cabut kutukan turunan itu kepada keluarga Pak Somad. Jangan paksakan Bang Arman untuk jadi pengikut kamu. Aku tidak akan mencabut kutukan itu kecuali dia menjadi penerus Somad. Kalau begitu,
Aku tidak akan membiarkannya. Serang dia. Man, tunggu Man. Tolongin. Hati-hati. Man, tunggu Man. Bang Arman, gak apa-apa kan? Saya tidak apa-apa, Nadine. Terima kasih banyak ya. Kalau tidak ada kamu, saya tidak tahu apa yang terjadi dengan saya. Mudah-mudahan setelah ini keluarga Bang Arman tenang ya. Sebaiknya saran Nadine, Abang Arman harus banyak mendekatkan diri pada Allah ya Bang. Banyak berdoa, beribadah, bersedekah. Saya janji, saya akan lebih taat beribadah. Sekali lagi, terima kasih ya. Ayo pergi. Hati-hati, Man. Pelan-pelan, Man. Si Papa kemana sih? Kok belum pulang juga ya? Aku udah kembar normal. Iya, aku udah kembar normal. Mama, Papa, aku udah kembar normal. Yeay, aku normal lagi. Yeay. Aku normal lagi. Mama, aku normal lagi, Ma. Mama. Rani, kamu udah sembuh, Nak. Kamu udah normal lagi. Reza, kamu udah sembuh, Nak. Kalian udah sembuh, Nak. Kamu. Alhamdulillah. Rizal, Rani, kalian sudah kembali normal, Nak? Iya. Alhamdulillah. Bagaimana kalau kita bantu arwah beliau supaya tenang di alam sana? Gimana caranya, Pak? Kita hibahkan sebagian harta peninggalan beliau. Ya, hitung-hitung sebagai penebus dosa semasa beliau masih hidup. Gimana? Setuju banget, Pak. Setuju.
Kalian tunggu di sini ya, biar papa yang lihat. Ayah. Itu mau busuk tau gak, Bu? Ibu gak kuat. Itu apaan sih, Bu? Karung sebesar itu dibuang ke sungai. Ayah. Pak, tolong Pak! Ayo ibu-ibu, jenazahnya segera dimandikan. Maaf, Bu Ustazah. Jasadnya bau sekali. Ibu lihat anak ini nggak, Bu? Kamu siapa? Apa kamu roh dari jasad itu? Tolong bantu aku mencari ibuku.